Kalau orang-orang buat bikin klub bulu tangkis itu, kalau saya Padepokan, ya. beda sendiri. Padepokan Sigit Pamungkas ya. Wah, ini keren banget nih. Gitu. Sebelum-sebelumnya juga banyak Mas Agung, ada yang dari Kanada, ada tinggal di sini juga, ada yang dari Sulawesi. Saya bilang, Kido Hendra, kamu di luar, oke ikut Asian Games. Saya jamin tapi nggak dapet kalau kamu di luar. Saya gituin Mas Agung. Tapi kalau kamu di dalam, oke saya bantu. Assalamualaikum Kak Sigit. Waalaikumsalam. Akhirnya nih bisa ketemu juga nih sama Kak Sigit nih. Udah lama kita ya. Nah gitu. Tempat apa ya, Kak Sigit nih hilang nih dari peredaran nih gitu. Kemana aja Kak Sigit? Ya dibilang tapak kali ya, karena lagi pertama ya. Karena suasananya di sini kan suasana pegunungan. Jadi ya itulah kebenaran saya lama punya tanah di sini. Ya, kemudian ya dikit-dikit bangun lapangan. Lagi bangun ini ya, Padepokan nih. Ya, kita Kak Sigit ya. Kita bukan bangun klub tapi Padepokan. Padepokan ya. Tapi tetap berkecimpungnya di bulu tangkis. Seperti bulu tangkis ya. Nah Kak Sigit nih, sebelum kita ngobrol jauh ke sana ya, saya sapa dulu nih sama Pak Mae nih. Gitu. Pak Mae, nih tamu saya kali ini nih ngobrol tipis-tipis sama Kak Sigit Pamungkas nih. Beliau nih Kak Sigit pelatih yang berhasil tuh bisa dari juara Olimpiade, medali emas dan medali perunggu. Dan ini beda generasi juga nih, Pak Mae nih dapetin medalinya. Simak ya Pak Mae ya, ngobrol tipis-tipis nih sama Kak Sigit nih ya. Nah, itu gimana nih Kak Sigit nih konsepnya nih ceritanya nih, Padepokannya nih. Ya mungkin selama waktu sudah melatih sih, bukan main ya, sudah melatih. Nah, saya udah mulai maksudnya berpikiran gitu mau invest tanah. Nah, pelan-pelan tapi invest, kemudian setelah tanahnya ada, kemudian punya konsep juga nanti mau buat ini pembinaan buat bulu tangkis lah gitu. Cuman saya nggak kalau orang-orang buat bikin klub bulu tangkis itu, kalau saya Padepokan, beda sendiri. Padepokan Sigit Pamungkas Wah, ini keren banget nih. Iya, maksudnya ya saya kan sedikit banyak masih ngikutin nih di perkembangan badminton lah, nasional, internasional gitu kan Kak Sigit. Ini Kak Sigit kemana nih gitu loh, saya cari ini kemana gitu loh. Memang saya lama lah tidak muncul di nasional, di pembicaraan kayak masalah undangan-undangan gitu. Nah, saya memang sengaja bertapa di sini, tapi tetap saya berkecimpung di bulu tangkis setelah jadi ini, membina ya pemain-pemain yang kasarnya memang yang sudah jadi, tapi kebanyakan dari daerah-daerah, minta dipoles lah kasarnya. Oh, artinya ini dong, scale up dong ya? Iya, betul. Scale up permainan lah ya? Iya, betul. Betul sekali. Banyak yang datang ke Kak Sigit? Terutama Mas Agung kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu banyak dari Sukabumi, ada yang dari Depok, gitu. Sebelum-sebelumnya juga banyak Mas Agung, ada yang dari Kanada, ada yang tinggal di sini juga, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Batam, banyak Mas Agung maksudnya. Berarti memang di sini dia bukan maksud klub lah ya, itanya kan memang termasuk akademi, maksudnya bukan perlu pindah klub lah ya. Ya betul. Memang dia klubnya apa aja, negara mana aja bisa lah ya latihan di sini untuk masuk permainan lah gitu ya. Intinya ya kalau memang dia kasarnya, mungkin saya punya pengalaman membuat juara lah kasarnya gitu. Jadi mereka menimba ilmu lah di sini. Iya Kak Sigit ini kan udah bukan pengalaman lagi, ini udah teruji banget. Medali perunggu waktu itu Flandi ya? Flandi Engyan. Itu 2004. 2008-nya Paris Kido, Hendra Setiawan ya? Betul sekali. Itu kan tujuan orang atlet badminton itu kan di Olimpik. Ya. Dan udah ngebuktiin itu loh Kak Sigit loh. Ya itulah sedikit ya, mungkin saya punya mungkin pengalaman membuat juara di kasta tertinggi lah Olimpiade. Iya betul. Saya dari awalnya memang saya pertama di pelatnas itu 98, waktu itu jadi asistennya Atik Jawori. Setelah itu 2000 saya pegang koordinator pelatnas Pratama.
Oh iya, tahun iya. 2000. Sama Mas Joko ya? Betul, sama Iya, Mas iya, Joko. iya. Dan 2000. 2002 itu kebenaran Plandi Engyan mau pulang ke Indonesia. 2002. Oh, Nah, Pelandi lagi itu dia di pemain Inggris. profesional ya? Betul, dia di Inggris Sempat waktu itu. keluar berarti dia dari Ya, pelatnas ya? 2002 dia pulang itu minta pelatihnya saya. Oh, Nah, makanya iya, di iya. 2002 itu saya meninggalkan di Pratama naik untuk menangani Plandi Engyan, persiapan Oh, persiapan Olimpiade. Olimpiade itu Betul. ya. Wah, keren banget ini emang kasih gini. Jadi nggak heran kalau banyak pemain luar daerah ataupun dari negara lain tuh walaupun ini tempatnya di kaki gunung ya kasih gitu ya, Betul. mau ke sini ya kasih gitu Iya. ya. Nah, itu apa yang dilatih tuh kasih gitu kalau dari pemain-pemain luar itu? Biasanya Lebih ke apa? mereka saya lihat datang dulu, kemudian game. Nah, Oh, setelah dilihat itu, dulu main game. setelah game itu baru kelihatan itu di mana Oh, kita harus tingkatkan mereka. Itu Oh. dari game itu biasanya kelihatan entah defense-nya, pertahanannya, entah serangannya, Oh. gitu, entah strategi mainnya. Mm. Mungkin banyak kelihatan lah setelah game itu baru saya jelaskan ini program kamu selanjutnya ini. Setelah saya lihat kemampuan kamu. Nah, dari yang latihannya ini single apa double kasih gitu? Banyak kan? Single double, Mas Agung. Single Ada yang double, mix segala, ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Berarti ada kalau juga. yang double sama mix itu datang satu pasang gitu? Iya, Ceritanya? betul sekali. Oh. Itunya. Berarti di sini ada latihan fisik juga gitu? Ada latihan fisik. Kadang kita fisik ya itu ada dibantu dengan Pak Endang itu, dosen UNJ. Oh ya, iya. kita juga. Jadi ya itulah. terarah ya? Betul. Ya kita nggak mengabaikan sport science-nya juga, Mas Agung. Hmm. Kan ya kita belajar juga lah karena kan bulu tangkis berkembang terus, apalagi sport science juga berkembang terus. Iya betul. Kita harus jangan sampai ketinggalan lah kasarnya. Iya betul. Karena kan memang kan juara itu bukan dilahirkan atau dibakat, juara itu sekarangnya diciptakan. Diciptakan ya. Bisa Didesain, iya, nah, benar. dengan terprogram, terencana, kemudian terarah, terukur, konsisten terutama lagi. Itulah. Nah itu tuh yang saya pengen butuh pengetahuan lebih jauh tuh. Kalau terukurnya tuh gimana Kak Sigit? Terukurnya itu ya itu kita jadi begini Mas Agung, kita mau membuat namanya kasta yang tertinggi lah. Olimpik juara itu. Nah, kita tahu bahwa Olimpik itu peaks-nya itu yang memungkinkan itu di umur 23, 24 karena ya betul di bulu tangkis. Ya itu kita tarik aja ke belakang. Tarik mundur kita. Kita punya kasarnya Olimpik itu nilai 10 levelnya gitu ya. Dari kita tarik ke belakang Mas Agung. Kita mau berapa nih? Namanya kita mau tahun depan, 4 tahun ke depan. Nah, ini level kita udah di berapa kita? Namanya level kita masih 4 gitu berarti ngejar 6 dong. Iya. Nah, gitunya. Jadi namanya mau lagi 2 langkah lagi ya di umur berapa? Umur 13. Kan bisa dikurangi 10 tahun mamanya. Itu udah pas 23 nantinya. Nah, tapi diprogram, didesain, nah itu terencana terus terukur. Kak Sigit udah ada metodenya situ ya? Oh iya. Terukur gitu ya? Betul. Wah, keren banget nih. Lah sekarang yang datang ke sini, kebanyakan umur berapa Kak Sigit? Kebanyakan umur macam-macam, paling banyak sih 15 tahun, Agung. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun berarti pas dong ya. 8 tahun kemudian mestinya dia betul, bisa pentas dong 15 tahun, kemudian ada yang 13 juga ada. Cuma kan kita itu nggak ya maksudnya cuma nggak punya target saya. Karena kan mereka cuma latihannya cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau didesain itu kan harus dipegang terus. Betul, dia konsisten dari Senin sampai ke Sabtu lah. Karena kita ada jeda, Minggu harus rest, Seninnya balik lagi. Didesain terus aja dibuat programnya, sistematis sampai dia nyampe ke bulu tangkis sebenarnya. Nah, bulu tangkis sebenarnya ya itu level dunia nantinya. Level dunia. Betul. Jadi nggak masih juara remaja, itu masih juara semua Mas Agung. Juara semu ya? Masih juara semua, belum. Apa tuh? Kok bisa juara semu tuh bisa dibilang juara semu kenapa? Juara semua karena ya memang belum bulu tangkis sebenarnya itu nanti di level dunia. Itu nyampe nggak dia kelasnya begitu permainannya. Nah, kita kan punya gambaran, kita punya nilai. Oh, pemain dunia tuh sekarang pemainnya apa? Ginting lah. Oh gitu. Ginting tuh di
top elitnya tuh begitu, oh speednya, apa skillnya, fisiknya, apanya gitu. Axelsen, oh gitu, nah gitu. Nah itu kita nilai itunya ya kita harus ke sana gitu loh. Berapa kita kurang kita ngejarnya. Nah pertanyaan saya gini Kak Sigit, ini karena mumpung contohnya nih ginting nih ya. Kalau tadi Kak Sigit bilang nih, levelnya Olimpik, ya levelnya Olimpik ini kan 10. Pandangan Kak Sigit nih, kalau dari contohnya ginting tadi nih, sekarang ini ginting ada di level berapa Kak Sigit? Di level 10 kalau bisa menurut saya. Udah, Ginting, ada di 10. hampir sama. Yang jadi level 10-nya ada beberapa. Beberapa ya, Betul, ya, kayak kelasnya Ginting, lah, itu kan, betul, betul. Axelsen. Nah, cuman kan kalau kelas Olimpiade ini suasananya, atmosfernya beda. Dengan Thomas Cup, dengan super series biasa. All England, dengan All itu England. beda ya? Nah, beda itu sekali. Nah, itu yang beda itunya harus kita jaga. Kita harus push. Itu, wah ini Olimpiade, apanya itu semua, itunya, maksudnya konsentrasinya lah. Entah programnya, entah dia punya mentalitinya, fisikisnya, kita jelasin tuh, Olimpiade itu begini. Kemudian dari progresnya dia, dari pertandingan-pertandingan, apa yang kurang. Kan kelihatan ya itu ya? Kelihatan sekali. Yang paling penting ya itu. Kalau saya lihat sih kayak Ginting, Axelsen itu sama, skillnya semua sama. Tinggal ya pertama sekarang kan rally point, harus gimana, itunya cara mainnya, karena kan beda. Kemudian tekanannya, itu memang mindset perlu banget itu. Mindset ya? Waduh, karena kasarnya begini, oke rally point, kita toss aja, menang. Kita nggak mau servis, terima servis. Lebih menguntungkan terima servis. Lebih menguntungkan? Betul. Kalau dulu kan toss servis, kita mau servis lalu. Sekarang terima servis lebih menguntungkan. Yang servis tertekan itunya. Apa ya? Kasih kita sampai ke sana ya? Iya itu betulnya. Ya, sekecil itunya harus dibahas lah kasarnya dibahas gitu. Juga ya? Itunya maksudnya kecil itu apa juga masalah, belum lagi nanti atmosfer yang di Olimpiadenya. Waduh, begitu kita kita udah masuk Olimpiade. Suasananya di campnya aja Mas Agung udah beda. Kalau kita mau kasarnya kita lah juara dunia itu, tapi begitu masuk camp perasaan bukan juara dunia, masih ada lagi yang kayak siapa gitu. Nah itunya. Karena berbaur ya. Nah karena multi event kan itu. Nah, berbaur dengan atlet dunia lainnya. Betul. Jadi ya itu. Berarti kan pandangan Kak Sigit nih kalau secara kelas mainnya Ginting, Axelsen, mungkin ya Jojo lah, pokoknya itu udah di level 10 lah ya. Level 10 semua sama rata. Itu. Artinya yang tinggal nentuin nanti dia dapat medali Olimpik atau enggak itu sebenarnya mental ya Kak Sigit? Betul, jadi mentalitinya dia, kemudian ya itu, mentality kan nanti larinya ke kepercayaan diri. Iya. Ya, kepercayaan diri itu, aduh wah bener-bener, oke. Ya di setting lah, maksudnya di perangkatnya disiapkan. Entah itu psikologisnya, ya ada psikolognya nanti. Oh ada ya. Harus ada dampingin, saya dulu juga ada, dampingin, saya minta Joromeser itu, masih ingat saya. Selalu, ya seminggu pertama masih lama, 6 bulan, oke seminggu sekali dulu. Makin mendekati itu hampir rutin. Itu dia punya psikolog itu. Makin kesini makin rutin. Ya harus itu Mas Agung. Karena harus ya. Berarti dari 6 bulan sebelumnya tuh udah kita siapkan. Jadi yang saya masih nih, maksudnya yang dipersiapkan itu dia bisa ngebayangin untuk juara Olimpiadenya atau gimana Kak Sigit? Dia gitu Mas Agung. Pertama persiapan pikirannya. Iya. Kan semakin kesini terus makin berjalan itu dia gundah itu tegang, kadang juga makan rasa gitu. Biasa rasa asinnya udah gak ada, karena kan bener itu mau makan gitu, mau tidur pun dia pasti selalu gitu, karena kan tekanan itu. Olimpiade itu besar tekanannya lah. Gitu. Saya ngerti memang itu. Nah, si pelatih juga harus jeli gitu dia. Nanti dia pendekatannya, dia lagi nggak moodnya gimana, itunya harus ngerti, hari-harinya harus tahu itu. Harus tahu. Kak Sigit berarti mantau terus dong ya? Tiap hari saya mantau. Kadang-kadang ya, mamanya mereka oke lah nggak di pelatnas, kadang-kadang pulang gitu ya itu telepon, by phone, itunya gimana? Jagain gitu. Terus ya? Nah itunya gimana ya harus ya itulah, karena memang kita mau yang terbaik, ya harus yang terbaik juga kita. Melaksanakannya, persiapannya itu. Persiapannya ya. Betul. Kalau dari atlet sendiri, Kak Sigit,
yang pernah Kak Sigit alamin nih, misalnya kan ya Flandi Enghian, terus Kido Hendra ini, yang masalah paling terbesar atlet itu godaannya apa Kak Sigit? Kalau lagi masa persiapan gitu? Kalau masa persiapan, kalau dulu Plandi Enghian karena sudah keluarga. Oh, Nah, iya. bedanya itu aja. Waktu saya megang Kido Hendra, waktu itu belum. Mhm. Belum. Jadi masih, memang seorang pelatih harus ngerti lah. Dari, kami kita megang 8. 1 sampai 8 itu kan beda-beda semuanya Mas Agung. Beda-beda. Beda-beda. Pasti, Ada yang bisa beda-beda. dipegang palanya, ada yang nggak bisa pegang palanya, harus pegang buntutnya, Iya. tarik. Iya, betul. Ya itu ada yang ditarik. Jadi nggak, semua tuh nggak bisa disamain Mas Agung, nggak bisa. Kalau udah kelas itu. Tapi intinya dia harus all out di latihan, itu aja. Itu masalah non teknis di luarnya itu beda-beda nanti kita. Tapi Kak Sigit Megangnya. tetap ngikutin ya? Oh, non-teknis di ngikutin. luarnya. Harus Oh. ngikutin, harus ngikutin. Kalau di lapangan kan kelihatan. Kalau kelihatan Dia kelihatan, lemas, betul. apa gitu kan, lo habis ngapain Betul, lo semalam? ya. Jadi memang ya pelatih itu ya sebagai pelatih, sebagai kakak. Luar biasa banget ya. Ya harus begitulah seorang pelatih itu ya. Benar jadi teman, apalagi kalau yang punya keluarga gitu. Ya maksudnya kan Ada kalau aja yang lah. udah keluarga apalagi Kak Sigit kan, maksudnya kan ada aja Banyak, permasalahan betul, itu. Itu ada makanya. curhat-curhat juga Kak Sigit. Ada sering Mas Agung. Ya kita ya itulah. Kita besoknya oke lah kita bicara pelan gitu. Sampai dia kita tenangin lah kasarnya. Ini cuman karena demi Indonesia ya Kak Sigit ya sebenarnya ya, pengorbanannya ya. Ya demi Indonesia, ya memang demi kita juga, kan kita juga punya visi pengen juara. Kalau apa-apa gitu, Iya anak dong, buah kita. pasti. Itunya. Lah terus Kak Sigit ini kan semua udah megang gitu loh kan, gitu. Kok maksudnya nyari apa nih di sini nih gitu loh di padepokan kayak gini? Apa ya, membangun kebahagiaan sendiri mungkin ya. Membangun kebahagiaan. Tapi tidak lepas dari bulu tangkis gitu. Jadi memang sudah bahagia saya begini gitu. Maksudnya apa ya, apa ya. Enggak, maksud saya tuh kenapa Kak Sigit tuh nggak megang klub besar atau ngelatih pelatnas lagi? Ya. Atau mungkin luar negeri pasti kan banyak dong tawaran dong. Iya, waktu itu juga pas Plandi resign, langsung telepon dari India ya. Mas Sigit ini mau Mas Sigit gitu. Saya dari resign kata gini. Saya bilang, makanya Plandi, aduh Plan, kayaknya enggak lah Plan gitu. Saya enggak tertarik lah gitu ya. Lagi, Kenapa tuh Kak Sigit nggak tertarik tuh? nggak tahu, saya dari dulu memang gitu ya. Nggak resep aja loh ngelatih orang luar gitu ya. Nggak ada. Gitu Nggak, ya? iya, nggak Kalau sampai apa-apa ya. keluar Kalau tuh orang nggak Pan ini. ya mungkin nggak tahu ya kenapanya gitu mungkin Kan ya. bayarannya gede. Ya itulah mungkin cari, saya juga gitu di India juga pembayarannya besar, tapi saya nggak ke situ ya, nggak tertarik itu Mas Agung, nggak tahu, saya juga bingung, harusnya mah, loh, Lah ini di mana-mana ya Kak Sigit ya, pendek pengetahuan saya nih ya, Betul. seorang pelatih itu udah profesional, pasti kan nyari itu Kak Sigit. iya makanya Nyari materi itu mana yang berani bayar gede, pasti bakal di sana. Makanya saya bingung sama Kak Sigit bisa hilang gitu. saya juga makanya juga gimana ya, jadi nggak tertarik aja untuk melatih luar negeri, malah saya lebih seneng lebih itu ngelatih anak-anak di sini yang kecil, malah Iya, lebih puas gitu ya, apa ya, kepuasan mungkin ya, kepuasan batin ya. betul itu ya, mungkin ya Lebih gimana berpahala lagi. juga kali. Sama ini mungkin cinta Indonesia. Cinta Indonesia udah pasti. Itu udah pasti Udah ya pasti. kan. Ya maksudnya Iya. kan kalau ada yang sampai idealisnya tinggi kan dia nggak mau Ya. melatih luar Ya negeri. mungkin kalau secara profesional sih harusnya mah ngelatih ada yang tinggi ambil gitu ya. Iya Ya. dong, benar. Tapi saya ini enggak gitu. Ya itu contohnya waktu Plandi resign dari India aja saya enggak ambil. Itunya, enggak lah saya bilang. Humble banget sih ini. Kak Sigit nih orangnya nih, Pak ini. Emang saya sih kenal Kak Sigit tuh, itu loh orangnya tuh rendah hatinya itu loh yang saya ini banget itu. Pertanyaan saya, apa materi sekarang ini kurang buat jadi tantangan Kak Sigit atau gimana nih ke badminton ini nih sekarang? Kalau kurang sih enggak. Maksud saya kan maksudnya ada lah maksudnya yang bisa menangani lah. Maksud saya Mas Agung, gitu loh, masih bisa gitu. Kalau memang gitu, Mas Sigit, kamu coba dong, kalau saya dipaksa banget gitu. Kalau ini karena kita perlu gitu. Ya oke lah, saya pikir 2 hari 3 hari, oke lah, coba ini tantangannya saya ambil, bisa juga. Gitu. Tapi Berarti kan masih untuk lihat saat ini ini juga juga ya. kan, saya lihat gitu, ganda putra ya bagus lah. Iya, Walaupun sekarang betul. trennya agak-agak turun dikit, harusnya dicari lah. Walaupun dulu pernah bagus kok nih. Kalau Pak Jarian pernah bagus, kenapa turunnya dikit? Pasti ada masalah. Dikit lah masalahnya, cuman bukan dari permainan lah, Agung. Bukan permainan Bukan ya? permainan, Apa tuh, permainan Kak pernah Sigit? bagus. Iya betul. Kalau Apa tuh biasanya kalau kayak gitu? Pengalaman Ya, Kak Sigit? pengalaman saya sih mungkin ya,
Mungkin pertama itu mereka apa ya, dari penanganan yang sedikit aja masalah spirit. Nah spirit, kamu tuh oke, kamu turun nih ininya gitu. Itu mungkin yang saya lihat gitu. Terus kemudian oke, kamu nih udah kalahan dulu. Oke ya, 3 bulan kamu latihan dulu. Biar kamu nanti suasana pertandingannya wah langsung keluar tuh garang. Gitu. Tapi emang harus korban. Nggak, terus jangan sampai terus turnamen karena ini, oh jangan. Lah Jadi tapi kan harus- sekarang itu gitu, apalagi lagi red Olimpik. Ya itu, ya, Olimpik juga harusnya bisa, kan kita kualitas nggak kalah lah, Gung. Nggak Pelatih kalah. harusnya nggak kalah. Oke, kamu di ini pasti bisa juara nih, minimal semi, minimal final, poinnya ambil. Ini jangan sampai pemain seminggu dapatnya emang enggak. Oh. Itunya. Paham. Iya, Artinya jadi kalau- periodisasinya itu perlu banget Mas Agung, priorisasi. Oh, ada periodisasinya. Itunya. Jadi jangan asal kirim. Kalau kelas siapa lah, Ginting, Jojo yang ditargetin harus emas, Fajarian, umpamanya. Apalagi kita punya yang muda-muda itu kan itu sebenarnya ya harusnya sih desainnya memang udah sebelumnya udah punya itu kita. Itunya apanya? Proyek officernya lah maksudnya. Iya, itunya. iya. Oke ini Olimpik 2004, 2002 minimal udah harus punya udah punya planningnya. Iya, pasti itu Itunya. ada planning. Mungkin kan sekarang kan kalau yang saya pengetahuan saya kan kayak BWF aja kan ada aturan tuh bahwasannya di setiap super series ya apa super 1000 atau 1050 tuh pemain Betul. peringkat 1 sampai ini mesti tampil terus gitu. Betul. Mungkin itu pengaruh gimana kasih gitu? Ya kita Kalau ikutin kasih aja kita kan nggak mungkin yang 1000 nggak mungkin semuanya itu Mas Agung. Yang 1000 kan nggak maksudnya 1000 ya saya tak ngerti. Yang 1000 dia harus tampil kalau nggak tampil didenda. Yang 10 besarnya harus ikut namanya gitu. Kan yang 1000 nggak langsung seminggu 1000 nggak. Ada 1000 ada 500. Yang 500 jangan ikut dulu kamu. Itunya ada yang 300. Artinya ada main skala prioritas ya. Nah, Pertandingan yang harus diikutin betul. yang ngaturnya gitu ya. Kalau Wah, memang yang keren. kelasnya memang, kalau saya lihat sih mungkin juga Keren. Fajar Rian itu terlalu lama di pertandingan kan bosen juga. Bosan, jenuh bener. Dikrem Iya. dulu lah kasarnya gitu. Ya harus sebelumnya, tapi sekarang umpamanya, 6 bulan lagi. Paling ada hitung-hitungannya nggak, Gung? Oh Iya, poinnya iya. sekian, ini kan oke nih. Oke kamu, ini nih ada latihan nih ini. Ini kamu jangan ikut dulu dah, latihan sebulan nih umpamanya nih. Oke, kamu nggak nyampe. Nah, ini si pelatih bikin lagi cadangan. Oh. Tapi ini kalau dengan latihan yang bagus, ini biasanya kalau saya tuh selalu nyampe final. Targetnya, ya, pokoknya Targetnya. udah masuk. Artinya kan kalau masuk di sini juara atau final udah kelihatan nih. Udah angkanya kelihatan, segini, udah. Iya, poinnya makin segini. sana ya program nyampe juga aman ini gitu. Itunya gitu. Apa rankingnya lah kasarnya. Jadi harus. Wah, ini Pak E nih. Jadi ngelatih nih kalau versi Kasikit ini nggak cuman ngomong latihan di lapangan nih. Jadi semuanya nih sama Kasikit diperhatiin nih dari unsur non teknisnya lah yang di urusan di luar lah kan gitu kan. Ya. Kalau fisik sama teknik kan udah pasti di lapangan udah Betul. ini Kasikit ya kan. Dan maksudnya tuh hitungan poinnya Ya, juga strategi udah pertandingan udah harus diatur ini juga. nih maksudnya Pak Emae nih ini nggak heran kalau Kasikit ini jadi pernah dapat medali perunggu dan medali emas. Jadi semuanya tuh boleh dibilang detail ya Kasikit ya. Betul Udah gitu. diprosesin detail ya. Harus itu. Makanya saya pengalaman lagi ada satu. Ah, Markis Kizo Hendra. Iya. 2010 mau Asian Games. Asian Games. 2010 apa 2012 saya lupa, saya 2012 kayaknya. 2010. 2010. Lagi Ingat. itu Kido Hendra di luar loh. Nah itu makanya saya mau punya Iya, pengalaman betul, itu. betul. Maksudnya gitu. Ah. Saya bilang, Kido Hendra, kamu di luar. Oke ikut Asian Games. Saya Iya, jamin iya. tapi nggak dapet. Iya. Kalau kamu di luar. Saya gituin Mas Agung. Ah. Tapi kalau kamu di dalam, oke saya bantu. Itunya. Akhirnya dia mau tuh, saya mau masuk ke dalam, mau latihan lagi. Waktu itu di luar Mas Agung dia. Tapi yang posisinya di luar loh lagi itu kan saya Iya, nonton itu kan itu juga. di luar Itunya. posisinya. Karena kan posisi di luar tuh saya Tapi bilang, boleh ya latihan di dalam. boleh di dalam akhirnya saya terima. Oh. Itu harus di dalam Mas Agung. Karena ya itu pertama terkontrol, di luar kan nggak terkontrol mungkin ya. Iya. Ya saya nggak nyepelein pelatih yang lain. Cuman kalau mau ya karena saya target juga. Saya orang gitu loh mau target gitu. Ayo gitu loh. Iya. Sama saya itu. Waktu itu kan di kontrak itu kan. Fly Power itu Play kan. Power 2010 Iya. itu. Tapi udah di luar waktu itu Mas Agung. Udah di luar. Udah di luar. Di luar deh. Enggak, saya masih itu waktu itu. Bukannya itu di ini Kasikit udah saya di keluar dalam. juga. Enggak, saya masih di dalam. Masih Saya di dalam, 2012 baru di luar.
Oh. 2010 tuh saya masih di dalam. Maka saya tawarin Kido Hendra di luar itu harus itu kalau mau masuk emas. Ya itu yang Di dapat dalam emasnya itu. saya nonton itu Itunya, karena iya, dia di di luar Guangzhou. itu Pan. Iya betul. Heeh. Saya masih di dalam Mas Agung 2010 itu Asian Games. Oh, Itunya. tapi akhirnya dengan izin apa gitu bisa Ya, latihan di dalam betul. lah ya. Ya, Status itu itu tetap ya. di luar. Betul. Iya, Itunya. iya, benar Itunya. Berhasil tuh ya, Iya, dapat emas ya. itunya betul. Waktu itu double keduanya ini ya, Alven ya? Alven dulu ya. Alven Lula apa Alven Aksan tuh ya gitu ya? Alven dulu kalau nggak salah. Alven dulu ya? Alven dulu ya. Hmm. Alven dulu. Iya, perunggu ya itu Iya, ya. Malah itunya. si Kido Hendra yang emasnya kan. Iya. Iya. Terakhir nih Kak Sigit nih, saya tuh masih penasaran nih, hal apa sih Kak Sigit tuh kalau apa ya, pengalaman apa yang bisa akhirnya tuh Kak Sigit tuh jadi bertapak ke sini gitu loh, ada apa gitu loh maksudnya tuh, mungkin ya nggak tahu nih saya, apa ada kekecewaan apa atau apa gitu atau gimana Kak Sigit? Kekecewaan sih nggak ada lah, Oh. buat kekecewaan. Cuman ya mungkin saya lihat ini apa ya? Tidak bersatunya semua klub-klub di bulu tangkis ini. Oh. Pertama itu karena tidak dikoordinir, mungkin tidak dikoordinir dengan baik dari PBSI-nya. Oh. Mungkin Iya, ya iya. itunya. Ya, makanya saya ngikutin Mas Agung. Oh. PBSI masalah ini gitu. Saya lihat juga, waduh, ini kok begini ya PBSI gitu loh. Oh. Karena kan ya PBSI kan nggak jauh kita dari klub-klub semua. Iya dong. Itu Memang harusnya. harus menaungi semua. Betul. Jadi kalau saya pribadi sendiri harusnya dirangkul lah semua. Iya. Diajak Iya. duduk bersama. Iya betul. Gitu. Oh. Jadi mau itu klub kecil, mau itu klub besar, apalagi klub besar, mereka kan penyumbang pemain kasarnya itu. Oh. Karena juga mereka ya pasnya kalau pembinaannya piramidnya itu kan begitu. Iya. Di bawahnya itu sebenarnya klub Banyak. besar yang itu banyak, Benar. tapi klub besar banyaknya yang sumbangsinya. Karena mereka memang ya itu konsisten latihannya karena ada dananya apanya. Maksudnya ya bersatu kita buat itu. Oh ini ya itulah yang intinya saya bersatu aja supaya juga atmosfernya bagus. Artinya kenapa kasih kita sekarang pertapa dulu di sini dan lebih bangun padepokannya sendiri ini ya jadi males lah ke klub besar lah atau apa belum mau nerima istilahnya gitu kan. Karena itu ya istilahnya programnya jadi nggak jadi apa ya? Jadi nggak jelas gitu ya. Betul. Oh. Karena nggak ada ya itu jadi nggak ada kejelasan lah. Jadi Ya, nggak kejelasan arah badminton betul dong. kemana-kemananya Maksudnya gitu ya? itu. Iya betul. Wah, gila. Ya akhir ini aja gitu. Jadinya kan kalau saya lihat itu persiapan Olimpiade baru ini baru bikin Pokja udah 6 bulan 7 bulan harusnya aduh Pokja udah mendekati harusnya sebelumnya. Iya betul. Itunya yang begitu-begitu ya program yang memang prioritas yang mana. Maksudnya Kak Sigit nih termasuk apa idealis banget ya Kak Sigit ya, hal kayak gitu ya. Nggak mau terima asal aja gitu loh. Ya gitu Mas tantangan Agung. atau satu project gitu loh ya. Ya saya kalau memang oke, kamu ini saya harus bertanggung jawab Mas Agung, orang gitu saya. Kalau memang saya tengah jalan nggak berhasil itu malah saya mundur kalau perlu gitu. Saya orangnya Wah, gitu. ini bener Pak Ema ini luar biasa nih. Saya selalu begitu Mas Agung kalau kerja gitu. Memang sama oke gitu. Tapi bisa juga Mas Agung saya mundurin saya. Ini saya lagi jalan gitu, maksudnya diganggu lah program saya gitu. Maksudnya ada yang intervensi apa. Nah, saya lebih baik mundur. Bisa juga, iya lebih baik mundur saya. Saya sering gitu Mas Agung, bener. Oh. Itu juga pengalaman, saya pernah pengalaman waktu nggak begitu mau lama lagi saya dikasih pelatih fisik dari Australia. Itu kalau nggak salah dari KONI itu. Jadi begitu sebulan dulu saya tolak Mas Agung. Iya, karena apa? Saya udah mendekati, saya lihat programnya nggak srek dengan saya ngejar, waktu itu almarhum Pak Sregar, saya bilang, Pak Sregar, waktu itu di meeting, sekarang gini aja Pak, ini kalau gagal siapa yang bertanggung jawab? Saya apa pelatih itunya gitu. Iya. Saya gituin Mas Agung. Terus dijawabnya? Ya betul. Ya lu kata Pak Sregar gitu. Ya lu tahu. Ya kalau saya ini saya nggak srek Pak gitu. Dengan ini ya gitulah. Bukannya saya anti sport science apa, saya suka banget. Cuman nggak ini aja nggak pas lah menurut saya gitu loh. Iya. Mendekati lagi. Malah jadi ganggu program Betul, ya, yang udah disiapin program saya lama. apa? Karena Kak Sigit kan selalu lama kan Betul Mas Agung itu. Akhirnya kata gue ya udahlah, akhirnya nggak jadi itu. Australia itu. Wah ini Pak ini emang Kak Sigitnya emang
apa ya, pelatih berkarakter banget ini karakternya kuat banget nih dia karena masalah tanggung jawab dan dedikasi ya, Iya, sama ini istilahnya kredibilitas juga ya Kak Sigit ya. betul, betul, betul. Agung. Kalau kita Harus gagal dijaga. apa gitu kan, wah Iya, nggak enak kita ya. betul. Betul Iya, sekali iya, Mas iya. Agung. Intinya. Wah nih Pak E nih buat saya nih ngobrol tipis-tipis ini, wah mantep banget nih. Jadi tahu nih rahasianya Kak Sigit nih dalam meng-create pemain ini untuk bisa jadi juara Olimpiade nih. Ini udah rahasianya ada di sini semua nih. Dan nggak semua pelatih tuh bisa mau berkorban seperti Kak Sigit nih, kalau bilangnya. Ya Kak Sigit ya, Iya, kayak gitu iya, aja ya. iya. Kak Sigit terakhir lah, boleh kasih pesan Kak Sigit. Buat ini mungkin kan misalnya anak yang ada main badminton lah, atau apalah ke atletnya atau gimana gitu. Ya untuk inilah, untuk apa ya, atlet yang ingin menjadi pemain bulu tangkis, itu sebaiknya memang kalau memang udah pilihannya, itu harus totalitas pertama. Totalitas ya. Ya harus totalitas lah, itu aja. Jadi jangan sampai, aduh saya udah totalitas ini tapi nggak totalitas dalam bidang bulu tangkisnya itu, ya saya sekolah 50, nanti pengen juga badminton 50, itu nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Tapi kalau mau jadi pemain bulu tangkis sebenarnya harus totalitas. Totalitas ya. Betul. Wah, nih Pak E nih. Ini udah keren banget nih sama Kak Sigit nih. Pesennya juga mantep banget, bahwasannya kita harus fokus dan totalitas lah. Mungkin bukan cuma dalam hal bulu tangkis ya, dalam segala bidang apapun dan profesi apapun kita ya, Pak E, Mae ya. Kak Sigit, thank you banget nih Kak Sigit. Sama-sama, Mas Agung. Luar biasa nih. Sama juga sukses sehat selalu. Iya, sehat banget. Sip, Pak E.